أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Artinya, dan andai kalian mau Allah anugerahkan kepada kalian, kata Allah, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitung. Di Bogor ada istana, megah, indah, halamannya luas, bersih. Di Jakarta ada istana yang lebih besar daripada istana di Bogor, yang gedung indah, halamannya luas, dengan lampu di sini. Bahkan di Amerika Serikat sana ada gedung putih, di sini ada yang bekerja di kedutaan Amerika katanya. Gedungnya jauh lebih megah, lebih indah ketimbang istana di Jakarta. Lampunya lebih gemerlap, karpetnya jauh lebih tebal, buatan Turki, bukan palsu. Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan tempat ini, tidak ada apa-apanya tempat-tempat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempat terindah, ini tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita berada di sini sekarang ini, Rasul mengatakan dalam salah satu hadisnya, ini adalah salah satu taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bertanya, siapakah mereka yang sedang duduk dalam salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah kita yang duduk di masjid ini. Semoga kita duduk di taman surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dudukan kita di tempat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala dudukan kita di majelis terbaik. Kalau tadi kita berbicara tempat, sekarang kita berbicara majelis. Tidak ada majelis yang paling mulia, tidak ada majelis yang paling agung, tidak ada majelis yang paling luhur derajatnya mengalahkan majelis ini. Majelis ilmu. Majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14,5 abad yang silam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, talabul ilmi farid ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah farid, bukan fardun. Apa? Faridotun. Ini kalau ngaji di pondok sama Ustadz Imam, ini baru akan ketahuan makna yang sesungguhnya fardun dan faridotun itu. Kalau fardun itu sholat 5 waktu. Kalau fardun itu puasa Ramadan setiap tahun 1 kali. Kalau fardun itu ibadah haji, ibadah umroh buat mereka yang istitoah seumur hidup sekali. Tapi kalau ngaji, kalau thalabul ilmi bukan fardun, faridotun. Apa itu faridotun? Ada tambahan huruf hijaiyah berupa ya dan berupa tak marbutoh. Maka kata qaidah lughah al-arabiyah, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf menunjukkan akan bertambahnya makna. Salat fardu yang 5 waktu. Puasa setahun sekali, puasa Ramadan fardu. Ibadah haji umroh buat mereka yang mampu umur hidup sekali fardu. Bapak Ibu sekalian, thalabul ilmi lebih fardu dari sholat. Thalabul ilmi lebih fardu dari zakat, dari puasa dan ibadah haji sekalipun.
Apa jawabannya atau apa alasannya? Sangat jelas. Sholat, zakat, puasa, ibadah haji tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Oleh karenanya kewajiban thalabul ilmi lebih wajib dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sholat, puasa, dan ibadah. Bapak Ibu sekalian, oleh karena kewajiban keparduannya lebih tinggi daripada keparduan-keparduan yang dipardukan Allah kepada kita, bukan Allah kepada kita, maka pahalanya pun jauh lebih besar ketimbang sholat, jauh lebih besar ketimbang puasa, jauh lebih besar ketimbang ibadah haji, ibadah. Biasanya ceramah bikin guru di masjid, pulang bukan nambah ilmu tapi nambah keras hati. Saya mau ngaji datang ke sini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tolak ilmi lebih wajib daripada kewajiban. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Nanti usul besok nih pakai AC nih masjid. Saya tadinya mau supaya lebih ganteng pakai jas, panas Bu. Jadi kalau kurang ganteng maklum. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul bersabda dalam salah satu hadisnya, man kharaja fi huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya, tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu, seperti kita telah keluar dari rumah kita masing-masing. Apa kata Rasulullah? Ketika kita melangkahkan kaki yang pertama, langsung dicatat bahwa fi sabi. Apa makna syarah daripada bahwa fi sabilillah itu? Bapak Ibu sekalian, bahwa fi sabilillah itu ketika kita keluar dari rumah kita masing-masing, kampung halaman kita masing-masing, langkah pertama dilangkahkan langsung dicatat oleh Allah bahwa fi sabilillah. Artinya apa? Seolah-olah memakai baju perang, seolah-olah membawa pedang, membawa tombak, membawa panah. Bukan sampai di situ naik kuda, kuda dipecut, dipacu, lari ke tengah medan perang, berperang dengan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, adik-adik, kalau mati apa namanya? Kalau mati apa? Mati syahid, Bapak Ibu sekalian. Orang yang mati syahid, Bapak Ibu sekalian, tidak usah dimandikan. Karena tidak ada badan yang paling suci, paling bersih mengalahkan badan yang dipakai mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah bajunya diganti dengan kain kafan. Yang meninggal di perang Uhud, di perang Badar, nggak ada yang diganti bajunya, langsung dikubur dengan bajunya, karena tidak ada baju paling suci, paling bersih mengalahkan baju yang dipakai mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid tidak usah disolatkan, langsung kubur. Allah merindukan kedatangannya, surga merindukan kedatangannya. Jadi kalau bertanya kepada diri kita, siapa sesungguhnya yang sedang dirindukan kedatangannya oleh Allah? Siapa yang sedang dirindukan kedatangannya oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, kita yang telah keluar daripada rumah kita datang ke tempat ini. Percanten ente Ibu? Percanten ente? Percaya apa enggak? Kalau tidak percaya silahkan mati sekarang, pasti masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda lagi, julusuka sa'atan majlisil ilmi la tamassu qalaman wala khairun laka min itqi alfi raqabah. Engkau duduk saatan, ini bagus panitia, Abah dikasih berapa menit? 1 jam ya. Memang dari sononya Ibu ngaji jangan lama-lama, 1 jam saja. Jadi kalau lebih 1 jam amplopnya boleh ditambah lagi nanti. Julusuka saatan, engkau duduk di majelis ilmu saatan 1 jam. La tamassu qalaman wala taktubu harfan. Engkau tidak membawa pulpen dan tidak menulis 1 huruf pun. Cuma bengong saja lihat kiai. Duduk di majelis ilmu. Apa kata Rasulullah SAW?
khairul laka min itqi alfi raqabah. Pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang abid. Ibu, 1 orang abid dimerdekakan, haram jasad kita disentuh 7 lubang. Gara-gara ibu duduk di majelis ini, bukan 1 yang dimerdekakan, 1000. Kalau 1 diharamkan, jasad kita di 7 lubang neraka. Kira-kira kalau 1000 abid yang kita merdekakan, seberapa jauhnya antara diri kita dengan ajab 7 lubang api neraka? Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang oleh Allah saat ini sedang dijauhkan sejauh-jauhnya dengan ajab 7 lubang api neraka? Jawabannya, kita yang duduk di dalam majelis ini. Alhamdulillah. Saya hanya bacakan 2 hadis saja, karena waktunya yang sangat membatasi kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis kita hari ini bukan majelis yang biasa, majelis istimewa. Kenapa? Karena yang diperingati dalam majelis ini adalah orang istimewa. Siapakah beliau? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita peringati? Yang kita peringati itu memiliki 5 pangkat kedudukan. Tolong dicatat adik-adik, ini santri-santri. Yang pertama, beliau sebagai seorang nabi. Yang kedua, beliau sebagai seorang rasul. Yang ketiga, beliau sebagai seorang ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah 5 itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih lagi yang tertinggi. Siapa di antara yang 5 itu? Adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pangkat yang ketiga yang kita sedang peringati itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rajanya para nabi, rajanya para rasul. Nabi dan rasul jumlahnya ada 124.000 nabi dan rasul. Siapa pemimpinnya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah al-Muqarrabin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul, dan imamnya para malaikat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Bapak Ibu bertanya, kapan baginda Nabi besar Muhammad SAW dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah al-Muqarrabin? Dulu pada tanggal malam 27 Rajab, dalam sebuah peristiwa yang sangat agung, sangat besar, peristiwa mengagetkan seluruh alam jagat raya, yang peristiwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Peristiwa ada 1 kali saja, dan peristiwa itu sengaja didesain, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu disebut peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada malam tanggal 27 Rajab, Rasulullah SAW diberangkatkan, dihantar dengan malaikat Jibril alaihissalam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini ceritanya sangat panjang, tapi kita singkat cerita saja. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kumpulkan para nabi dan para rasul. Nabi yang masih hidup, nabi yang sudah wafat, Allah hadirkan. Tidak ada 1 nabi, 1 rasul kecuali hadir pada malam hari itu. Di mata Rasulullah SAW nampak Nabi Adam alaihissalam, nampak Nabi Nuh alaihissalam, nampak Nabi Ibrahim alaihissalam, nampak nabi-nabi dan rasul. Padahal mereka di antara kebanyakan mereka sudah wafat, kecuali ada beberapa nabi yang masih hidup. Dihadirkan dengan kuasa Allah Subhanahu. Lebih hebat lagi, malaikat diturunkan dari langit berbondong-bondong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jumlah jamaah sholat terbesar di dunia kecuali pada malam hari itu. Tidak ada sop yang paling panjang di dunia kecuali sop sholat pada malam hari itu. Sejauh mata memandang, karena Allah tidak henti-henti menurunkan para malaikat membuat sufufus sholat, sop-sop sholat.
dalam keadaan Nabi yang kecut hatinya, berjumpa dengan para pendahulunya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada malaikat Jibril, kepada telinga baginda Rasulullah SAW, bahwa yang berhak menjadi imam sholat 2 rakaat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasul malu untuk menjadi imam para pendahulu, apalagi menjadi imam para malaikat. Akan tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Beliau pun menjadi imam yang makmumnya para nabi, para rasul dan para malaikat. Di situ sudah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi kita bukan hanya sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, seorang sayyidul anbiya wa mursalin, akan tetapi lebih imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al muqarrabin. Ketika Nabi berdiri, malaikat Jibril pun berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makmum kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok inilah yang kita sedang peringati hari lahirnya pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, cerita tentang kehidupan baginda besar Muhammad SAW, cerita yang tidak akan pernah ada ujungnya. Cerita yang sangat panjang. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, hurufnya 1.027.000 huruf, semua cerita tentang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi puluhan ribu hadis cerita tentang kehidupan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin bercerita tentang siapa itu Muhammad, ini memerlukan waktu yang sangat panjang, waktu yang tidak akan habis-habisnya. Oleh karena dalam waktu yang relatif singkat ini, saya ingin mencoba mengambil sesuatu yang paling berharga yang ada pada Nabi kita dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lain. Apakah itu? Kasih sayang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, termasuk kita sebagai umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ketika beliau hidup, usai oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, tidak ada lembah kecuali dituruni, tidak ada kecuali didaki, tidak ada tempat kecuali didatangi. Saking cintanya kepada umat dibawa untuk taat ibadah, iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka selamat di alam dunia, selamat dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada di benaknya ummati, susah tidur, susah makan, karena ingat kepada kita sebagai umat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ tidak. Sampai pada detik-detik akhir hayat beliau. Saya ini cerita disingkat karena waktu yang relatif singkat. Beliau sakit yang sangat luar biasa. Sakit yang dideritanya lebih penderitaannya dibandingkan dengan sakit daripada umatnya. Karena saking begitu dalam kecintaan kepada kita sebagai umatnya, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, bila engkau inginkan timpakan penyakit kepada umatku, biar 50% saja. Aku yang menanggung 50% lagi penyakit umatku. Masya. Oleh karenanya ketika Rasul sakit, melebihi penderitaannya sakit yang diderita oleh umat. Badan beliau sakit yang sangat luar biasa, sehingga mata terpejam, dari ujung rambut ujung kaki keluar keringat mengalir, sehingga kewalahan Siti Fatimah, Siti Aisyah mengelap keringatnya. Kan tapi tiba-tiba ada yang salam di depan pintu baginda Rasulullah. Maka bergegas Siti Fatimah membuka pintu. Ditemuinya seorang laki-laki. Dikatakan oleh Siti Fatimah, waalaikumsalam, ayahku dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin menjumpai tamu siapapun. Pintu pun ditutup kembali. Yang aneh, ketika Fatimah ingin mengurus ayahnya tercinta, maka tiba-tiba mata Rasul terbuka. Bahkan bukan terbuka mata Rasul, seraya bertanya kepada Fatimah,
Fatimah, siapakah yang datang? Kata Siti Fatimah, ayah, seorang laki-laki. Aku sudah katakan kepadanya, ayah dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin menjumpai siapapun. Awal jawab Rasulullah SAW, wahai Fatimah, dia bukan seorang laki-laki, akan tapi dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memisahkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, yang dapat memisahkan antara kehidupan maut, yang sengaja diutus pagi hari ini untuk datang ke kamarku. Buka lebar-lebar itu pintu, suruh ia masuk ke dalam. Kaget Siti Fatimah. Kalau ternyata yang datang yang menyerupai laki-laki itu adalah bukan laki-laki, akan tetapi malaikat maut. Dibuka pintu itu, malaikat maut pun salam kedua kali, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Apa kata malaikat maut? Bolehkah ya Rasulullah aku masuk ke kamarmu? Rasul bertanya, kenapa engkau harus bertanya boleh atau tidak masuk ke kamar aku? Karena aku telah dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, kalau engkau diperbolehkan masuk ke kamarnya, engkau silahkan masuk. Akan tetapi kalau engkau ditolak, engkau kembali lagi. Masya begitu Allah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Siapa yang tidak senang kedatangan engkau? Karena kedatangan engkau yang akan mempercepat perjumpaan aku dengan kekasih aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut pun berjalan dengan santun di hadapan baginda Rasulullah SAW. Karena malaikat maut tahu bahwa yang akan dicabut ruhnya itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah Al-Muqarrabin. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, tidakkah engkau dengan Jibril alaihissalam? Kata malaikat maut, tidak. Karena Jibril sedang menghadap Allah dalam rangka proses kewafatan engkau Muhammad. Kemudian Nabi pun melihat ke atas, menengadah ke atas, mencari di mana posisi malaikat Jibril alaihissalam berada. Maka rupanya malaikat Jibril telah turun. Kemudian di stop oleh Rasulullah SAW. Stop dulu engkau di sana. Wahai Jibril, ingin ada yang aku tanyakan kepadamu. Malaikat Jibril menghentikan perjalanannya untuk masuk ke kamar Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Apa hakku setelah kematian aku? Jawab malaikat Jibril, wahai Muhammad kekasih Allah, aku telah bersaksi 7 pintu langit telah dibuka oleh Allah Subhanahu dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Malaikat telah dibariskan dari pintu langit pertama sampai dengan pintu langit ke-7 dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. 7 pintu neraka telah ditutup rapat-rapat dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. 8 pintu surga telah dibuka lebar-lebar, diinstruksikan Allah kepada malaikat Ridwan dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Tapi Rasulullah SAW tidak menunjukkan kebahagiaan, kegembiraan di wajahnya. Sehingga malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, tidak engkau bahagia atas kabar besar ini? Kabar yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu. Kabar ini hanya Allah berikan kepadamu, wahai kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu kan buat aku. Aku ingin tanyakan nasib umatku nanti di akhir. Masya Allah, dalam detik-detik akhir hayat. Yang ditanyakan bukan nasib dirinya. Yang ditanyakan bukan nasib istri-istrinya, anak-anak dan cucu-cicitnya, tapi yang ditanyakan adalah nasib kita. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa nanti di akhirat 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi dan rasul. Kecuali 8 pintu surga dimasuki olehmu dan umatmu terlebih dahulu. Masya, semoga kita masuk ke dalam surga di bawah rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Baru Rasul tersenyum. Boleh kalau begitu engkau masuk ke kamar aku. Maka datang malaikat Jibril ke kamar Rasulullah SAW, memandu proses dicabut ruh oleh malaikat malakal maut. Seraya malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada malaikat maut alaihissalam, yang engkau cabut itu adalah kekasih Allah, Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah Al-Muqarrabin. Hendaklah engkau cabut ruhnya dengan penuh kehalusan dan penuh kelembutan.
malaikat maut menganggukkan kepala. Ruh pun mulai dicabut. Kaki Rasulullah SAW sudah tidak lagi bergerak. Perut Rasulullah SAW sudah tidak lagi bergerak. Dada Rasulullah SAW sudah tidak lagi bergerak. Ruh pun sudah sampai di tenggorokan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya yang namanya sakaratil maut tidak pernah pilih bulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan merasakan apa yang disebut dengan penderitaan sakaratil maut. Ketika Rasulullah ruhnya sampai di tenggorokan, Rasul menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, sakit nian sakaratil maut ini. Rabb, sakit nian sakaratil maut. Rabb, sakit nian sakaratil maut ini. Sampai sakaratil maut. Apa kata malaikat? Mohon maaf, wahai kekasih Allah, kalau aku terpaksa memalingkan wajah aku tidak tega melihat kerut kening engkau, mendengar jeritan engkau, merasakan pedihnya sakaratil maut. Maafkan aku, wahai kekasih Allah. Ruh pun dicabut oleh malaikat Jibril, oleh malaikat malaikat. Rasul menerawang melihat kita sebagai oleh umatku, betapa sakitnya, sehingga Rasul menjerit kepada, jangan engkau timpakan penderitaan sakaratul maut semacam ini kepada setiap umatku. Biar aku yang menanggung penderitaan setiap sakaratul maut umatku. Engkau timpakan kepada aku sekarang juga. Siapa kira-kira yang akan sanggup menanggung menderita setiap sakaratil maut umatnya? Bukan berarti Rasul sanggup, akan tetapi karena begitu dalam kecintaan Rasulullah SAW kepada kita sekalian, sehingga seolah-olah ia sanggup menerima penderitaan sakaratul maut umatnya, sehingga dia yang menanggung. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh pun terus dicabut oleh malaikat malakal maut. Ada dua yang ingin berikan pelajaran dalam detik-detik melepas ruh Rasulullah SAW dari jasadnya. Yang pertama, as-salat. 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 3 kali diulang. Rasulullah berwasiat kepada kita. Salat. 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 Karena pada saat sebelumnya sempat melihat kepada Sayyidina Ali yang berada di sebelah kanan. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Barangkali ada sesuatu yang ingin wasiatkan. Dalam satu riwayat diwasiatkan lewat telinga Sayyidina Ali, usikum bis salat. Usikum bis salat. Usikum bis salat. Aku wasiatkan kepada kalian, wahai umatku, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah SAW dalam detik-detik akhir hayat berwasiat kepada kita agar kita tidak boleh meninggalkan salat 5 waktu? Karena Rasul tahu, Bapak Ibu sekalian, buat mereka yang suka meninggalkan salat 5 waktu, kata Rasul, Allah akan cabut nur kesolehan daripada wajah. Salat 5 waktu, Allah akan keberkahan usianya, keberkahan rumah tangganya, keberkahan pertanian, perdagangan, pekerjaannya, jabatan. Kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sakaratil maut akan dijadikan orang yang paling haus, orang yang paling dahaga. Kalau minuman seperti air di lautan diberikan kepadanya, maka tidak akan pernah menghilangkan haus. Buat mereka yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. 1 waktu ditinggalkan, maka Allah akan ajab 8.000 tahun dalam ajab api neraka jahanam. Nah,
tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau satu waktu kita tinggalkan, kita diajab dalam api neraka jahanam 8.000 tahun. Yuk kita bertanya kepada diri kita. Perempuan sejak usia 9 tahun. Laki-laki sejak usia 15 tahun sampai hari ini. Sampai detik ini. Tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian berapa lama kita akan mendekam dalam azab api neraka jahanam. Untuk itu, maka apa yang diwasiatkan Rasulullah kepada kita. Yuk kita angkat tangan semuanya hari ini. Angkat tangan semuanya, angkat tangan semua. Angkat tangan semua, angkat tangan semua. Kita ingin bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya bersaksi di hadapan sejak hari ini, saya, istri saya, anak saya, suami saya tidak akan lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Karena takut saya diajab dalam azab api neraka jahanam. Setelah ini ya Rabb, saya mohon kepadamu bimbing saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, putra-putri saya, cucu cicit saya, untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu sampai akhir hayat saya. Semoga engkau memelihara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ikrar kita di hadapan Allah saat ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita akan mendapatkan hidayatul taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai di situ tidak, Bapak Ibu sekalian, kasih sayang Rasulullah SAW dalam detik-detik di mana roh ingin keluar daripada tenggorokan Rasulullah SAW, siapa yang dipanggil? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bapak Ibu sekalian, waktunya tinggal berapa menit lagi? Menit lagi. Ibu, ini belum final, ada 5 menit lagi. Sampai di situ tidak, Bapak Ibu sekalian, nanti di hari ba'as dibangkitkan setiap umat manusia. Di hari mahsyar dikumpulkan setiap umat manusia. Di hari jaza dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Maka yang pertama dibangkitkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril bangkit, langsung mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil seekor kuda yang dihias oleh Allah untuk menjemput kekasihnya. Kuda itu pun dibawa oleh malaikat Jibril mencari di mana kuburan Rasulullah berada. Pada sampai di kuburan Rasulullah, kubur pun dibuka oleh Allah. Jasad suci Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hari apa ini? Kata malaikat Jibril, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul jajah. Langsung Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummati, ummati, ummati. Ini di mahsyar, Bu. Rasul masih memanggil-manggil kita sebagai umatnya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, ini bukan hari sujud lagi. Hari sujud cukup di alam dunia, dan engkau telah sukses sempurna sujud di hadapanku. Ini hari ba'as, hari mahsyar, hari jaza, hari dikumpulkan, hari dibangkitkan, hari dibalas setiap amal baik buruk manusia. Kata Rasul, justru aku sujud karena aku tahu ini hari ba'ats, hari mahsyar dan hari jaza. Wallahi aku tidak akan bangkit dari sujudku ini sebelum janji engkau tunaikan kepadaku. Emang aku janji apa? Kata Allah, engkau akan berikan syafaatul uzma kepadaku. Maka kata Allah, engkau bangkit dari sujud engkau, aku tidak akan ingkar dengan janjiku. Rasul bangkit dari sujudnya, menerima syafaatul uzma daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Rasul menerima syafaatul uzma, apa yang terjadi, Bu? Rasul lari mencari umatnya. Ummati, 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 seperti seorang ibu yang mencari anak yang sudah hilang selama 70 tahun. Sampai di situ tidak. Ketika Rasulullah sudah selesai menjembat Siratal Mustaqim, jembatan paling panjang, paling curam, lebih kecil daripada rambut di belah 7, lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Tidak ada yang mampu menjembatnya kecuali atas syafaat Rasul SAW. Rasul menjembat Siratal Mustaqim itu dengan selamat, disambut marhaban oleh malaikat Ridwan yang telah disiapkan surga Firdaus. Lagi-lagi tidak dilihat oleh Rasul SAW. Dia duduk
di ujung daripada Siratal Mustaqim. Maka ketika umatnya menjembat, maka dia berdoa kepada Allah, salim ummati, salim ummati, salim ummati. Seperti itu kasih sayang Rasul SAW kepada kita. Mudah-mudahan peringatan ini bagian balasan cinta kasih sayang Rasul SAW kepada kita sekalian, dan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah membatasi kita, karena memang waktu kita sedikit. Insya Allah nanti Mama datang lagi ke sini untuk meneruskan tausiah kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.